Salam dari YouTube Sandeliper Pakpan. Pada kesempatan ini saya datang untuk menyampaikan hasil seminar adat Batak yang berjudul Adat Batak dan Hak Kristeno, yang dibawakan narasumber Pendeta Dr. Bonar Nagitipulu. Dalam hasil seminar ini, pemaparan beliau, Opui, saya sangat sependapat. Beliau menyatakan bahwa adat Batak itu sangat penting dan sangat perlu. Dan juga saya setuju dengan pernyataan beliau bahwa adat Batak bisa berubah. Sebelum kita dengarkan pemaparan dari Opui, perlu saya sampaikan bahwa adat Batak dasarnya adalah dari metode, yaitu manat mardongat tubuh, elek marboru, soba marpula-pula. Dan filosofi adat Batak adalah sidapo sul do naro, atau dus niroha do siben nasau. Dan tujuan adat Batak adalah sibain nahoras, memberikan keselamatan, membuat kebahagiaan. Itulah kira-kira tujuan daripada adat Batak, bukan untuk membebani. Dalam hal ini saya sependapat tentang yang dipaparkan beliau bahwa adat Batak bisa berubah, karena filosofi adat Batak adalah sidapo sul do naro, ai godang do ai laut dus niroha do siben nasaut. Dua pernyataan ini jelas menyatakan bahwa adat itu, dalam melaksanakan adat itu, bisa berubah. Jadi kita sependapat dengan pemaparan beliau bahwa adat itu bisa berubah, dan kita terima. Di zaman ini sudah banyak perubahan. Contoh, di Pulau Nujuk, nunga gudang tak pola be marsigo bukai, anggona julu selalu marsigo bukai. Nunga mulai adong tak pola be batupa, ima uleun mula une do ketangga ulo sederi, nggak dianggap tidak bermanfaat. Jadi nunga adong muse nama bayan jabber gaji rupiah ala dembui B2 manang baby pinalu di gerongi siedus niroha gaji di rupiah umma. Jadi ada di elastis, ada di fleksibel, mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adat Batak itu bukan monoton. Jadi ope tapi gimana so dia pamaparan nyopui taringot tu adat Batak terlalu bima dibukut tu Hak Kristeno. Waras mari itu seluna ramad bigima kita. Dari mana sebenarnya asal adat Batak itu? Masyarakat Batak biasanya selalu mengatakan tua manaduluk martukotot siala gudi napinukkan yoputa nadijulu ikoni hutonut tasyapudi. Mereka menganggap bahwa adat Batak itu adalah ciptaan dari si julu-julu tubuh. Padahal mereka lupa dikatakan di sana pinukkan yoputa. Mereka hanya mamuka, bukan menciptakan. Dan harus kita ingat sebenarnya mengenai adat itu yang terutama adat Batak adalah adat dogari sini haton ni mula jadi. Oleh sebab itu orang Batak itu sendiri memahami bahwa adat Batak itu, ugari Batak itu disihatkan, diilhamkan oleh mula jadi yang begitu mereka kenal dulu.
Sekarang ini kita kenal mulai jadi itu adalah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebenarnya menurut orang Batak, terutama dalam kekristenan itu harus kita ingat ada dougari yang diciptakan dan diilhamkan oleh Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini yang sering terjadi kekurang pasan di dalam menjalankan adat itu, karena nampaknya masyarakat Batak menjalankan adat itu dalam ketakutan kepada oputasi jolo-jolo tubuh. Jangan sampai ada yang menyimpang dari apa yang mereka pesankan. Padahal mereka hanya mamuka. Sebenarnya orang Batak itu harus lebih takut kepada yang mengilhamkan itu, kepada yang mewariskan itu, yaitu Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Harus itu yang ditakutkan untuk melaksanakan adat itu. Itu yang terutama. Ingat, oputasi jolo-jolo tubuh itu hanya mamuka. Tapi sumber adat Batak itu, menurut orang Batak itu sendiri, adalah Tuhan kita sendiri. Bisa adat berubah? Ini yang selalu alasan daripada raja adat tidak mau merubah adat Batak itu. Karena apa yang dipuk kasih jolo-jolo tubuh nggak bisa dirubah. Saya kasih contoh, 4 anak saya semua sudah menikah. Saya tidak pernah melakukan manikir tangga do paula une. Dengan tubuh saya selalu mengatakan, opung nggak bisa. Buat mana dulu saya nggak bisa. Saya bilang nggak ada lagi maknanya itu sekarang. Ini nanti kita akan bicarakan lagi. Nggak ada maknanya itu lagi sekarang. Nggak ada artinya itu. Dulu ada. Jelas ada. Kalau dikatakan adat Batak itu nggak bisa berubah, itu pemahaman. Seperti yang dikatakan Ketua Panitia, itu sudah filosofi yang salah. Bukan begitu filosofi orang Batak. Itu dapat kita buktikan pertama, si dapat Sol Budonaro. Kalau umpamanya dari Toba pergi ke Hubang, bukan ada Toba yang dilakukan di sana, harus ada Hubang. Kalau pergi ke Samosir, bukan ada Toba yang dilakukan, ada Samosir. Karena tidak selalu persis. Berarti bisa berubah. Bisa berubah. Itu salah satu yang harus kita mengerti. Yang kedua, dalam masyarakat Batak itu, dalam adat itu sebenarnya, yang terutama adalah aik gudang, aik laut, dusni roha sibaim, nasau. Itu adat. Umpamanya, orang Batak sendiri mengatakan, kalau perjuhut di dalam satu pesta adalah orbo silimakai. Itu istilahnya hebat nih. Sebenarnya hanya 4 kakinya, tapi silimakai itu berarti sudah sangat besar. Dekkenya itu bukan lagi dekke. Lobu, ikon lobu. Kalau itu enggak dekke. Kan mulu korbo sio pakai perjuhut dekkena ikon lobu do. Bahasa bui gabe dekke lobu. Anak gudang laut dus ni ruasi ban nasau. Kami baru melakukan pesta di Medan. Teman kami, kebetulan saya yang diminta waktu dalam kebaktian, memimpin kebaktian. Di gedung ini nggak bisa, dang boy B2 isi, nggak bisa. Nah, apa yang dibuat? Turun si panganon. Mereka sepakat, turun si panganon, ringgit situ suara doh dekke. Itu bisa dilaksanakan. Karena semua mereka kedua belah pihak sepakat. Baik gudang air laut dusun wasiban nasau. Ada bisa dirubah. Ada Batak itu. Jadi enggak ada alasan untuk mengatakan, napinukan nih. Masa enggak, kalau enggak memang enggak cocok lagi, kenapa harus
Kesonia basa buanon na babi beturusi ron na masih desa ni. Kan bisa dilaksanakan. Itu paling inti dalam adat kita. Pas hatu diturun si panganon. Makanya kita harus menyadari dalam filosofi Batak itu tujuan adat adalah sinua bulu sibayan nalas, sinuan uhum doho adat sibayan nahoras. Ikut sibayan nahoras do. Oleh sebab itu kalau adat itu sudah menjadi adat yang mengalujai, nah itu bukan sibayan nahoras. Iulahun adat Batak sibayan nahoras. Dan kedua itu untuk tertib kehidupan.